Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sivaro Digital Network akan mempresentasikan hasil laporan mengenai perancangan dan pengembangan usaha kreatif, sablon kaos berbasis nilai budaya lokal, dan konsep no label, no waste dari Koga Project. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Fredo Hakim Dinata dengan NIM 24005320717 sebagai materi dan moderator. Lalu rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Intan Apriandini dengan NIM 240053237 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fali Fikri dengan NIM 24005320009 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Sarah Putri Haifi dengan NIM 24005320003 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Faisal Farhan A dengan NIM 24005320025 sebagai pemateri. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu latar belakang, profil, dan juga tujuan dan target yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara promosi dan pemesanan dilakukan. Saat ini media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadi sarana utama untuk membangun branding dan menjangkau konsumen. Namun, banyak UMKM yang belum mampu memanfaatkan media digital secara optimal karena keterbatasan pengetahuan mengenai branding dan pembuatan konten kreatif. Oleh karena itu, kami memilih Koga Project sebagai mitra untuk membantu memperkuat identitas merek dan meningkatkan promosi melalui konten digital yang menarik. Selanjutnya yaitu profil dari Sivaro Media. Sivaro Media. Yang pertama yaitu Sivaro Digital Network merupakan perusahaan produksi media yang bergerak di bidang digital marketing dan creative agency. Kami berfokus pada pengembangan branding, pengelolaan media sosial, serta produksi konten kreatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Sivaro memiliki tagline Connect Creativity, Grow Digitally, yang mencerminkan semangat menghubungkan kreativitas dan pertumbuhan digital. Sedangkan slogannya adalah Creative Content, Strong Branding, Real Impact, yang menegaskan komitmen kami dalam menghasilkan konten kreatif yang memberikan dampak nyata. Lalu untuk profil klien dari Koga Project, di mana Koga Project merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang sablon dan produksi kaos. Brand ini mengangkat budaya lokal Minangkabau dengan sentuhan desain modern sehingga tetap relevan dengan untuk generasi muda. Koga Project mengusung konsep no label no waste sebagai bentuk kepedulian terhadap efisiensi produksi dan keberlanjutan. Selain itu, brand ini memiliki dua karakter utama, yaitu Segeh yang mempresentasikan budaya dan filosofi Minangkabau, serta Kozikula yang menggambarkan gaya hidup modern generasi muda. Lalu tujuan kerjasama ini yaitu membantu Koga Project memperkuat branding melalui media sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap brand, serta memperkenalkan nilai budaya yang terkandung dalam setiap desain produknya. Selain itu, proyek ini juga bertujuan memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan interaksi dengan target audiens melalui konten digital yang menarik dan kreatif melalui Instagram maupun TikTok. Untuk targetnya yaitu yang pertama, generasi muda atau yang sudah mau tua dari usia 16 sampai 30 tahun, bisa menjadi mahasiswa, anak kos, atau keluarga, pecinta streetwear lokal, generasi muda yang aktif di media sosial, dan konsumen yang peduli terhadap budaya dan sustainable terhadap fashion. Sekian dari saya. Lalu selanjutnya itu strategi dan konsep konten, tahapan pelaksanaan proyek, dan juga hasil kerja dari Sivaro yang akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fredo selaku moderator. Selanjutnya ada strategi dan konsep konten, di mana kami mengambil tema From Culture to Daily Style. Tema ini menunjukkan bahwa budaya Minangkabau dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari melalui produk fashion yang modern. Coga Project menggabungkan unsur budaya lokal dengan desain yang kreatif agar menarik bagi generasi muda. Nah, ada pun strategi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada storytelling visual untuk memperkenalkan identitas brand.
Yang kedua ada sinematik estetik agar video lebih menarik. Yang ketiga ada konten yang relatable dengan Gen Z. Yang keempat ada menampilkan proses sablon, desain, dan filosofi budaya di balik produk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan brand sekaligus memperkenalkan budaya Minangkabau melalui fashion. Next. Next. Fredo. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan proyek, di mana yang pertama itu ada praproduksi, melakukan riset, menentukan konsep, membuat storyboard, dan menyiapkan alat produksi. Yang kedua ada produksi, yaitu melakukan pengambilan gambar produk dan dokumentasi konten. Yang ketiga ada post-produksi, di mana mengedit video, menambahkan audio, subtitle, dan melakukan revisi. Yang keempat ada distribusi, di mana mengunggah hasil konten ke Instagram dan Reels dan TikTok sesuai target audiens Choga Project. Next. Next. Selanjutnya ada hasil kerja Sivaro Media yang di konten pertama yaitu view-nya sebanyak 648 dengan likes 38, di mana konten ini berfokus pada brand awareness dengan memperkenalkan layanan dan produk Choga Project secara jelas serta menggunakan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Konten yang kedua dengan views sebanyak 1658 dengan 2 komentar. Konten ini berfokus pada promosi produk dengan menampilkan keunggulan layanan dan hasil produk secara menarik sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya yaitu lanjutan dari hasil kerja, hasil publikasi konten, dan juga analisis hasil yang akan dijelaskan oleh Fadli. Kepada Fadli dipersilakan. Terima kasih moderator. Konten ketiga yaitu dengan pemutaran atau views sekitar 1493 dengan komentar 4, yang dimana hook yang menggunakan relatable hook seperti mudah menarik perhatian audiens yang suka produk personalisasi, menampilkan hasil produk secara langsung atau kaos dan tote bag sehingga audiens bisa melihat contoh nyata. Konten keempat dengan views atau pemutaran 936 dengan kelebihannya yaitu hook yang langsung dan jelas seperti sablon kaos kalian di Choga Project aja, yang dimana branding kuat dengan menampilkan nama akun sejak awal video dan menonjolkan slogan yang konsisten seperti detail tajam, warna hidup dengan hasil yang serius. Next slide, Fredo. Hasil publikasi konten. Yang dimana yang pertama platform yang digunakan yaitu Instagram Reels dan Feed digunakan untuk menampilkan konten visual yang menarik, memanfaatkan desain, foto dan video serta caption agar mudah diterima. Yang kedua yaitu TikTok digunakan untuk meningkatkan jangkauan melalui konten singkat yang mengikuti tren dan memanfaatkan format video kreatif agar lebih menarik bagi pengguna. Serta pendukungnya ada hashtag yang relevan, audio yang trending, caption yang menarik, serta jadwal posting yang konsisten. Next slide, Fredo. Analisis hasil yang pertama ialah konten budaya yang memperkuat identitas brand, yaitu konten yang menggunakan unsur budaya dapat menjadi ciri khas sebuah brand. Nilai budaya membuat konten lebih memiliki karakter dan mudah dikenali oleh audiens. Yang kedua, konten lifestyle yang lebih mudah diterima Gen Z, yaitu Gen Z cenderung menyukai konten yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti konten lifestyle yang lebih meningkatkan ketertarikan yang seperti mengikuti tren, menampilkan pengalaman yang lebih dialami audiens. Yang ketiga yaitu visual sinematik yang meningkatkan daya tarik konten, yaitu penggunaan visual yang menarik dapat membuat konten lebih profesional seperti pengambilan gambar yang rapi, pemilihan warna yang sesuai, transisi yang menarik. Yang keempat ialah kombinasi budaya dan modern menjadi nilai pembeda Koga Project, yaitu menggabungkan unsur budaya dengan gaya modern menjadi strategi untuk membuat konten lebih unik.
seperti mempertahankan nilai budaya dan lebih sesuai dengan selera audiens masa kini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatli. Selanjutnya, dampak kerjasama bagi UMKM, kendala dan solusi, dan juga refleksi yang akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk kepada dampak kerjasama bagi UMKM. Melalui kerjasama antara Sivaro Media dan Coga Project, terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan oleh UMKM. Pertama, branding Coga Project menjadi lebih kuat karena identitas mereka ditampilkan secara konsisten melalui berbagai konten digital. Selain itu, identitas produk juga menjadi lebih jelas, terutama dalam menonjolkan konsep budaya lokal Minangkabau serta nilai no label no waste yang diusung oleh Coga Project. Selanjutnya, jangkauan promosi menjadi semakin luas berkat pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Konten yang dipublikasikan mampu menjangkau audiens yang lebih beragam, khususnya generasi muda. Dampak lainnya adalah meningkatnya peluang interaksi dengan calon pelanggan yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan penjualan dan perkembangan usaha. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke kendala dan solusi. Dalam pelaksanaan proyek ini terdapat beberapa kendala yang kami hadapi. Kendala pertama adalah waktu produksi yang terbatas, sehingga proses pembuatan konten harus dilakukan secara efektif dan terjadwal. Kendala berikutnya adalah keterbatasan alat produksi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan smartphone dan peralatan sederhana yang tersedia untuk menghasilkan konten yang tetap menarik dan berkualitas. Selain itu, koordinasi antar anggota tim juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek. Untuk mengatasinya, kami melakukan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Terakhir, kami juga menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan tren media sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, kami melakukan riset konten secara berkala agar konten yang dibuat tetap relevan dan sesuai dengan minat audiens. Next. Selanjutnya, kita masuk ke refleksi. Melalui proyek ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Proyek ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana strategi digital marketing diterapkan untuk membantu promosi sebuah UMKM. Selain itu, kami juga dapat melatih kemampuan dalam memproduksi konten digital, mulai dari tahapan perencanaan, produksi, hingga publikasi. Proyek ini juga meningkatkan kemampuan kerja sama tim, komunikasi, serta pemecahan masalah selama proses pelaksanaan. Yang paling penting, kami menjadi lebih memahami kebutuhan promosi UMKM secara langsung, sehingga dapat merancang strategi konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu mendukung tujuan bisnis dan branding dari Coga Project. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya yaitu evaluasi, rekomendasi, dan juga kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Faisal. Kepada Faisal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi dapat disimpulkan bahwa konsep promosi yang dibuat telah disesuaikan dengan target audiens yang dituju oleh Coga Project. Proses produksi konten juga berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan sebelumnya. Selain itu, konten yang dihasilkan berhasil menampilkan identitas dan nilai utama dari Coga Project sehingga dapat memperkuat citra merek di media sosial. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama pada aspek distribusi konten dan monitoring performa agar jangkauan serta efektivitas promosi dapat lebih optimal. Next. Selanjutnya itu rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan strategi promosi digital Coga Project. Pertama, itu menjaga konsistensi dalam pembuatan dan publikasi konten agar audiens tetap terlibat dan mengenal brand secara berkelanjutan. Kedua, itu memanfaatkan influencer lokal yang memiliki audiens sesuai dengan target pasar untuk memperluas jangkauan promosi. Selanjutnya, yaitu perlu menambah variasi konten seperti konten edukatif dan behind the scene, sehingga audiens mendapat informasi yang lebih menarik dan beragam. Terakhir, mengoptimalkan penggunaan iklan digital serta analitik media sosial untuk mengukur kinerja konten dan menentukan strategi yang lebih efektif di masa mendatang. Next. Yang terakhir itu kesimpulan. Dari kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sivaro Media berhasil merancang dan melaksanakan strategi promosi digital untuk Coga Project dengan baik. Konten yang dibuat mampu menggabungkan unsur budaya lokal dengan gaya hidup modern sehingga memberikan identitas yang unik dan menarik bagi audiens. Selain itu, media sosial terbukti menjadi sarana yang efektif dalam menggabungkan branding serta
meningkatkan awareness terhadap UMKM yang dipromosikan. Melalui kerjasama ini, Coga Project memperoleh manfaat dalam mengembangkan brand dan perluas jangkauan pasar, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang di masa depan. Sekian presentasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faisal. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat dan contoh penerapan komunikasi digital dalam mendukung perkembangan UMKM lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.